Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fakta, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan rezeki serta segala urusannya. Amin. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang suci dan penuh berkah bulan Ramadan. Setiap memasuki bulan Ramadan, pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa kembali ramai diperbincangkan. Selain perkara yang sudah jelas seperti makan dan minum, berbagai aktivitas sehari-hari kerap dianggap dapat membatalkan puasa. Mulai dari menangis, keramas, berkumur, hingga kentut, semuanya sering dipertanyakan hukumnya. Dalam fikih Islam, ketentuan pembatal puasa sebenarnya telah dijelaskan secara tegas. Kesalahan memahami aturan ini bisa menimbulkan keresahan yang tidak perlu, bahkan membuat seseorang ragu menjalankan aktivitas normal selama berpuasa. Berikut penjelasan lengkap mengenai mitos yang sering disalahartikan beserta hukum yang sebenarnya menurut syariat. Mitos yang sering dianggap membatalkan puasa. 1. Menangis. Sebagian orang mengira menangis membatalkan puasa karena air mata dianggap cairan yang masuk kembali ke dalam tubuh. Padahal, air mata keluar dari kelenjar lakrimal dan tidak melalui saluran pencernaan. Puasa hanya batal apabila sesuatu masuk ke dalam tubuh melalui jalur terbuka secara sengaja dan sampai ke lambung. Air mata yang mengalir di pipi tidak termasuk dalam kategori tersebut, kecuali jika seseorang dengan sengaja menelan air mata dalam jumlah banyak hingga masuk ke tenggorokan, barulah hal itu berpotensi membatalkan puasa. Artinya, menangis karena sedih, haru, atau sebab lainnya tidak membatalkan puasa. 2. Keramas dan mandi. Ada anggapan keramas membatalkan puasa karena air meresap melalui pori-pori kepala. Pendapat ini tidak memiliki dasar dalam syariat. Air yang mengenai kulit atau rambut tidak otomatis masuk ke sistem pencernaan. Islam justru menganjurkan kebersihan. Keramas, mandi, atau menyiram kepala saat cuaca panas diperbolehkan selama tidak ada air yang tertelan secara sengaja. Dengan demikian, membersihkan diri selama Ramadan tetap sah dan tidak membatalkan puasa. 3. Berkumur. Sebagian orang menghindari berkumur karena khawatir air masuk ke tenggorokan. Dalam praktik wudhu, berkumur justru termasuk bagian yang dianjurkan. Selama dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan, berkumur tidak membatalkan puasa. Jika air tertelan tanpa sengaja, puasa tetap sah. Namun, apabila seseorang dengan sengaja memasukkan dan menelan air ke tenggorokan, maka puasanya batal karena termasuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh secara sadar. 4. Menggosok gigi. Bau mulut saat puasa sering membuat seseorang ingin menyikat gigi. Menggosok gigi diperbolehkan selama tidak ada pasta gigi atau air yang tertelan. Sebagian ulama memandang hukumnya makruh jika dilakukan setelah waktu zuhur karena dikhawatirkan menghilangkan bau khas mulut orang berpuasa. Meski demikian, secara hukum puasa tetap sah selama tidak ada cairan yang masuk ke lambung. Sebagai langkah kehati-hatian, menyikat gigi lebih dianjurkan sebelum imsak atau setelah berbuka. 5. Ngupil dan mengorek telinga. Membersihkan hidung, ngupil, atau mengorek telinga juga sering dipertanyakan. Pada dasarnya, membersihkan bagian luar hidung atau telinga tidak membatalkan puasa. Puasa baru terancam batal apabila seseorang memasukkan benda atau cairan hingga mencapai bagian dalam yang terhubung ke rongga tubuh dan dilakukan dengan sengaja. Membersihkan kotoran di bagian luar tidak termasuk tindakan yang membatalkan puasa. 6. Suntikan. Tidak semua suntikan membatalkan puasa. Suntikan terbagi menjadi dua kategori. Suntikan non-nutrisi, seperti vaksin atau obat pengobatan, tidak membatalkan puasa karena tidak berfungsi sebagai pengganti makan atau minum. Infus nutrisi yang menggantikan fungsi makan dan minum dapat membatalkan puasa karena memberikan asupan energi ke dalam tubuh. Dengan demikian, jenis dan fungsi suntikan menjadi faktor penentu hukumnya. 7. Donor darah. Donor darah tidak secara otomatis membatalkan puasa. Namun, jika donor darah menyebabkan kondisi tubuh sangat lemah hingga memaksa seseorang untuk makan atau minum, maka puasanya batal karena tindakan tersebut. Jika kondisi tubuh tetap stabil dan tidak membutuhkan pembatalan puasa, maka puasa tetap sah. 8. Obat tetes mata. Obat tetes mata sering disalahartikan sebagai pembatal puasa karena berbentuk cairan. Padahal, tetes mata tidak masuk melalui saluran pencernaan. Penggunaannya tidak membatalkan puasa, kecuali jika cairan benar-benar masuk ke tenggorokan dan tertelan secara sengaja.
9. Berbohong. Berbohong tidak membatalkan puasa secara hukum fikih. Namun, perbuatan ini termasuk dosa dan dapat mengurangi pahala puasa. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perilaku buruk. Menjaga kejujuran menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah Ramadan. 10. Kentut. Kentut hanya membatalkan wudhu, bukan puasa. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa keluarnya gas dari tubuh membatalkan puasa. Oleh sebab itu, tidak perlu menahan kentut karena khawatir ibadah puasa menjadi tidak sah. Hal yang secara tegas membatalkan puasa. Agar tidak tertukar dengan mitos, berikut perkara yang benar-benar membatalkan puasa menurut syariat. 1. Makan dan minum secara sengaja. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui mulut secara sengaja membatalkan puasa. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat 187, yang memerintahkan untuk menyempurnakan puasa hingga malam. Namun, jika makan atau minum terjadi karena lupa, puasa tetap sah dan dapat dilanjutkan. 2. Hubungan suami istri pada siang hari. Melakukan hubungan suami istri pada siang hari Ramadan membatalkan puasa dan mewajibkan qada serta kafarat sesuai ketentuan syariat. 3. Muntah dengan sengaja. Seseorang yang dengan sengaja memuntahkan isi perutnya batal puasanya. Sebaliknya, muntah yang terjadi tanpa disengaja tidak membatalkan puasa selama tidak ada yang tertelan kembali. 4. Haid dan nifas. Perempuan yang mengalami haid atau nifas tidak diperbolehkan berpuasa. Jika darah keluar pada siang hari, maka puasanya batal dan wajib diganti setelah Ramadan. 5. Keluar mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani secara sengaja membatalkan puasa karena termasuk dalam pemenuhan syahwat yang dilarang saat berpuasa. Namun, mimpi basah tidak membatalkan puasa karena terjadi di luar kendali. 6. Hilang akal atau murtad. Puasa hanya diwajibkan bagi muslim yang berakal sehat. Hilang akal atau keluar dari Islam menyebabkan puasa tidak sah. Banyaknya mitos yang beredar menunjukkan pentingnya pemahaman agama yang bersumber dari dalil yang jelas. Informasi yang keliru dapat membuat seseorang meninggalkan aktivitas yang sebenarnya diperbolehkan atau merasa bersalah tanpa alasan yang tepat.